Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Agung, Nova, terus siapa lagi? Boleh. Nah, sepertinya itu kelompok-kelompok yang tidak sampai kan? Saya nggak masuk ya. Sakit. Semuanya sakit. Iya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat, biar kita enjoy. Ya, Bu. Ya, itu kan ketiga, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3, tepuk semangat. Terima kasih. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kalian kan tinggal di daerah Jember. Ya. Kira-kira makanan khas daerah Jember itu apa? Tahu bisa, Bu. Tahu kuate, suasui, apa lagi? Gak mami boleh. Lopes. Kol tape. Kue putu. Lopes. Cendil, Bu. Dengarkan dulu yang sebelah sini. Apa bedanya kol tape sama suasui? Kalau protap itu kalau dimakan itu nyes gitu. Kalau suasui. Kalau suasui Kalau sastra itu kayak permen tapi dodol. Dodol. kalau protap itu kalau rasanya suasui itu seperti apa? Manis, asam. Ya manis asam. Emang bahan dasarnya suasui itu apa? Gula. Bahan dasarnya Gula. Singkong busuk. Belum tahu. Oke, untuk membuktikannya, kita lihat cara pembuatan suasui. Iya, Bu. Ya, apakah bisa yang kalian sebutkan? Lihat video. Lihat jejak simbol. Perhatikan ya, nanti ada pertanyaan tentang simbol. Yang nggak bisa jawab, Menjadi persinggahan pembangunan di kota ini. Olahan khas yang paling populer adalah suasui. Bahan baku utamanya adalah tape singkong kuning. Sebelum diolah, tape singkong kuning yang telah masak harus dibuang akarnya dahulu. Proses yang tidak terlalu yang kelihatan apalagi tape singkong ini tidak terlalu lembek sehingga cukup mudah diambil akarnya. Adonan tape kuning kemudian dimasak di atas wajan lembaga yang tebal. Gula pasir kemudian ditambahkan ke adonan. Jumlah gula pasir yang ditambahkan takarannya 1:1. Kita harus terus mengaduk hingga tape menjadi lembut dan gula pasir mencair menyatu dengan tapenya. Perlahan akan terlihat perubahannya. Tekstur adonan yang terlihat menjadi berubah sangat halus. Memasak adonan tape ini kira-kira dilakukan selama 4 jam. Olahan suasui memiliki warna klasik coklat dan kuning. Ini adalah warna paling diminati konsumen suasui. Namun terkadang juga akan dibuat warna yang cukup colok. Warna merah dan warna hijau misalnya. kalau pakai Warna tangan merah harus warna biasanya nggak boleh ya? harus bulat saja.
Gua ngomong tuh. Adonan yang sudah matang digiling pada tatakan persegi panjang. Penggilasnya dibuat dari bahan yang tidak lengket, sehingga hasilnya permukaan adonan juga menjadi halus. Kita harus berusaha memadatkan adonan ini agar menyebar ke segala penjuru tatakan. Jadi adonan matang dapat berubah menjadi bentuk persegi panjang. Yang khas dari olahan suwir, warnanya selalu tidak berubah, minimal akan terdiri dari 2 susun warna berbeda. Setelah didinginkan beberapa menit, adonan suwir akan langsung dipotong. Potongan pertama adalah potongan pada sisi lebar adonan. Kira-kira panjang potongan adalah 7 cm. Barulah setelah dipotong sisi lebarnya, suwir akan dipotong kembali menjadi potongan yang lebih kecil. Hasilnya adalah semacam stik kotak dengan panjang 7 kali 1 cm. Ini adalah bentuk klasik olahan suwir yang tidak berubah sejak dahulu kala. Jadi kayak misalnya berlatih ya. Oh, jelas. Suwir adalah olahan paling laris di kota Jember. Produksi olahan ini juga telah mencapai skala yang besar. Di toko Prima Dona saja misalnya, dalam sebulan jumlah bahan baku yang diolah bisa menembus angka 1 ton lebih. Peralatan kemas yang digunakan juga telah modern. Dengan cara seperti ini, pengemasan dapat dilakukan secara efektif sekaligus higienis. Hasil kemasannya juga memenuhi standar kemasan yang terbaik, sehingga olahan suwir dapat bertahan lama karena terhindar dari udara luar. Dari video tadi ada yang bisa mengamankan, yang bisa menjelaskan singkat saja cara pembuatan suwir. Bisa? Langkah awalnya dulu guys. Nanti kita sambung. Yang pertama, langkah awalnya mengupas singkong. Bentar. Ini kan membuat suwir tape. Ya. Jadi bahan dasarnya bahan dasar tape kok. Oke. Jadi cara yang pertama ngapain? Membeli singkong, mas singkong dulu. Membeli singkong. Sebelum membeli kira-kira kita anjir nanti beneran beli ladangnya dulu. Kita mulai dari menyiapkan bahannya. Menyiapkan bahannya pertama apa saja bahannya? Gula.
Bu. Apanya dia perasaan? Saatnya Bu. Talinya yang dinyatakan Bu. Terus setelah itu Dilanjutkan hasil Bu. boleh. Hasil. Selanjutnya apa hasil? Setelah memisahkan serat dari tape, terus tapinya dihancurkan. Setelah itu diapakan? Masak Bu. Jadi masa itu dimakan, digoreng, dikukus, tapi masih berita. Oh digoreng. Tapinya digoreng kok. Dia tuh Dia dengan apa? diaduk dengan alat tuh. Dia dengan apa dia itu? Biar rata dan Rata dengan apa? ya campur Bu, campur. Ya tadi kan campur, dicampur dengan apa? Gula, Gula, terus warna pakai warna makanan. setelah itu selanjutnya, step selanjutnya Dinyatakan pasti kayaknya Bu. apanya ini? Banyak dia campur. Ya, bahannya sudah tercampur ditata di plastik ya, dirasakan. Setelah itu dia pakai tadi yang pakai pipa tadi. Dimakan Bu. Dipanaskan. Dipanjatkan ya dengan cara mengundur. Nah, ya, dan seterusnya. Barusan kalian dengan menyebutkan alat bahan cara pembuatan suara setir tape barusan, jika ditulis di dalam buku atau ditulis di catatan, itu akan membentuk sebuah teks, namanya teks prosedur. Pinter sekali ajaran. Wis. Teks prosedur itu seperti itu. Jadi teks prosedur namanya saja prosedur. Prosedur itu berarti apa? Cara melakukan sesuatu boleh, cara membuat boleh. Pokoknya langkah-langkah dalam menggunakan atau membuat sesuatu itu namanya teks prosedur. Nah barusan kalian sudah praktek sedikit tentang menuliskan cara buat sesuatu atau menulis teks ya. Oke, maaf, teks prosedur. Kita kan boleh. Boleh. Jangan lama-lama. Bu, menurut penting Bu. Kan nggak masuk, ayo nggak masuk. Di situ. Barusan kalian sudah praktek sedikit cara membuat teks prosedur ya. Ada yang ditanyakan apa itu teks prosedur? Biasanya teks prosedur itu ada di mana? Di kemasan Bu. Kemasan apa? Contohnya kemasan mie instan di dalamnya ada teks prosedur ya. Atau cara membuat mie instan. Selain di mie instan apalagi? Kopi, bungkus kopi, terus apa lagi? Selain makanan. Lebar kaki Bu. Kalau kalian beli AC atau beli alat-alat elektronik, pasti kan ada buku petunjuknya. Tata cara penggunaan itu termasuk teks prosedur. Karena cara-cara atau langkah-langkah membuat suatu. Penggunaan Bu. Iya, penggunaan. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu yang seperti apa? Yang ada tanda serunya. Ada tanda seru. Boleh ada tanda serunya. Terus ada apa lagi? Ciri-ciri kalimat perintah. Nyuruh-nyuruh Bu. Iya, contohnya kalimatnya itu harus gimana? Coba. Contoh. Ada langsnya. Apa-apa? Ada langsnya di belakangnya. Betul sekali. Diakhiri dengan kata lah. Contoh. Kalimatnya seperti ini. Kalimat perintah yang baik harus diakhiri kata lah atau kan biasanya. Contoh. Tutup pintunya dengan tutuplah pintunya. Kalimat perintah yang betul harus ada diakhiri lah. Jadi yang betul itu tutuplah pintunya. Jangan tiba-tiba tutup pintunya. Apa baru kamu tutup pintunya? Kan nggak tahu. Kalimat perintah itu harus diakhiri dengan kata lah atau kan. Tutuplah pintunya atau tutupkan pintunya. Oke, ditanyakan. Kalimat perintah yang ketiga menggunakan kata hubung atau konjungsi. Yang terakhir menggunakan kata
Jadi harus ada judulnya. Yang kedua, ada pengantar yang menyatakan tujuan pemeriksaan. Yang ketiga, material atau bahan dan alat. Ini jelas pasti ada. Kita mau bikin mie, alat dan bahannya tidak ada tulisan. Atau kita mau bikin jajan, biasanya kalau ibu-ibu di rumah pengen tahu bikin jajan, cari di internet gak ada alat dan bahannya. Kita coba lihat. Yang selanjutnya ada prosedur. Yang jelas ada langkah atau tahapannya. Dan yang terakhir ada simpulan. Nah, jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, kompleks. Dan yang ketiga adalah protokol. Untuk membuat teks prosedur, hal yang harus diperhatikan itu ada 4. Sama yang kayak tadi, kalimat perintah, kata kerja aktif, kata pendukung, dan keterangan. Untuk selanjutnya, mulai. Mana rasulnya Bu? Ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi yang enggak? Kalau tidak ada, karena kalian sudah dibentuk berkelompok, ibu terangkan ya, ada 3 jenis LKPD. LKPD yang pertama, nanti yang dapat LKPD yang pertama itu kalian membuat teks prosedur sama kayak tadi yang pertama, tapi ini bedanya kalian ditulis alat, bahan, sama langkah-langkah. Langkahnya ada 10 saja. Nggak usah, 10 itu sudah ideal ya, tidak banyak, tidak sedikit. Nah, 10 aja. Membuat teks prosedur, cara membuat tahu kocek. Mas sudah tahu kan tahu kocek? Biasanya di Beli tahu. Mas sudah tahu. Yang perlu kalian tuliskan di sini, jangan lupa menuliskan nama anggota. Yang kedua, menuliskan alat dan bahannya. Ya, Bu. Alat dan bahannya sudah ada tempatnya sendiri. Alat, bahannya ada 2. Yang pertama bahan isian. Isiannya tahu kocek kan ada isinya kan? Ya itu. Yang ketiga sama bahan sambalnya. Karena ini tahu kocek pedas. Tulis, langkah-langkahnya ada sebar saja, 3, 6 dan 3. Itu untuk LKPD yang pertama. Ya Bu. LKPD yang kedua sama, kalian juga membuat teks prosedur. Bedanya, yang mendapatkan LKPD kedua sudah ada gambarnya. Yang pertama tadi kan kalian buat. Yang kedua ada gambarnya, jadi kalian tinggal melihat, oh gambar yang pertama ini harusnya ngapain, disesuaikan saja dengan gambar sama sampai 10. Saya pilih itu Bu. Ya kan sesuai kelompoknya, nggak boleh pilih. Kan sudah dikelompokkan. Ya. Nilainya nanti sama meskipun beda cara. Dan yang terakhir, yang mendapatkan LKPD ketiga, kalian tidak perlu membuat teks prosedur. Kelompoknya, kasihan lah. Kita dibuang dari kelompok Bu. Yang mendapatkan LKPD ketiga, kalian tidak perlu membuat teks prosedur, tapi kalian menjawab soal. Kalian jawab sesuai soalnya, 4 soal yang harus dijawab, dan yang soal kelima, karena kalian tidak perlu membuat teks prosedur seperti temannya yang lain, kalian harus mencari contoh teks prosedurnya. Kira-kira contoh boleh di buku, boleh di makanan yang kalian jajan tadi, boleh. Pokoknya mencari teks prosedur di buku dan sebagainya. Setelah itu dianalisis struktur. Paham? Halo. Kalau sudah paham, saya berikan LKPD. Bu, gak ada yang menerima kita Bu. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Nanti yang sudah selesai maju setelah itu sudah. Gantian ya. Waktunya 5 menit. Kamar mandi ya Bu. Boleh. Kalau tidak jelas boleh ditanyakan. Yang sudah selesai boleh. Ayo, jangan nih.
dia benar bisa. Karena berkelompok boleh agak merapat ke kelompoknya ya. Dipastikan semua boleh ada kalian. Jangan Mbak. Gak bisa sama sepatu wajib dipakai ya. Dosa ditulis Ada yang sudah siap maju? Kelompoknya Devi boleh maju juga. Tapi sudah ada isinya Bu. Pasukan boleh maju. Kelompokmu siapa aja? Devi. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan namaku Caca. Nama saya Devi. Saya Dewi. Ya, di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membuat podcast dan alat. D. Wajar. Selanjutnya tahu hitam tepung daging cabai garam bawang putih. Langkah-langkah membuat tahu koceknya. Yang pertama, memotong tahu menjadi 2 bagian. Yang kedua, mengeluarkan isian tahu tersebut dan merebus air hingga mendidih. Terus menyiapkan bumbu halus seperti tepung, garam, kaldu, serta irisan bawang. Kemudian menyiram bumbu dengan air rebusan sedikit demi sedikit. Kemudian mengisi potongan tahu dengan adonan. Ini kasihan banget. Kemudian mengukus tahu di dandang. Mengukus tahu di dandang selama 15 sampai 20 menit. Kemudian setelah matang, biarkan hingga dingin. Terus goreng ke dalam dandang hingga luas dan angkat dan tiriskan. Kemudian campur dengan cabai. Terus tahu kocek pedas yang disajikan. Oke, terima kasih dari kelompoknya Caca. Beri tepuk tangan. Boleh Ibu. Selanjutnya yang mau maju. Ini Ibu. Ibu. Ibu.
Agung maju Bu. Agung kan maju Bu. Aku kenapa nggak mau maju? Aku nggak mau. Agak sulit ya. Kakak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya sendiri Pak Alfian. Ya, di sini kita akan menjelaskan tugas dari Bu Ajeng cara membuat tahu kocek. Alatnya yaitu Sebentar, kalian ke depan. Kamera pertama ya. iya Bu. Ya, boleh dari. Baik, yang pertama, yang membuatlah langkah-langkah dari kegiatan tersebut dimulai menyiapkan tahu dan buatlah secara rinci serta struktur teks prosedurnya. Pertama, alatnya ada cobek, ada kompor, ada pisau, ada sotir, ada Sebentar, wajan. sopir itu bahasa Indonesianya. Spatula. Enggak ya, besok lagi jangan pakai sopir. Bahan sambalnya ada cabai, garam, MSG dan bawang putih. MSG. Oh, dengarkan ya. Untuk selanjutnya, kalau kalian tahu di rumah kalian pakai MSG, Buang Bu. jangan banyak menggunakan MSG ya, karena Gak enak Bu. jangan terlalu banyak MSG ya. Kalau dikecil itu boleh. Kita itu. Ya. Banyak gak masalah. Yang pertama, potong tahu. Yang kedua digoreng Bu, tahunya digoreng. Terus yang ketiga tiriskan tahu saat sudah matang. Kemudian dihaluskan bahan-bahan sambal, jadi dilebu. Nah, terus setelah bumbunya halus, sambalnya halus, dicampurkan sama tahu yang masih panas Bu. Kemudian tambahkan minyak panas, campur tahu dan sambalnya. Kemudian tahunya siap dicuci. Artinya ditusuk sama bambu. Ya. Kemudian siap dinikmati. Tulisannya itu apa? Disajikan. Disajikan. Alangkah baiknya jangan dicucuk ya. Nanti kamu kalau bikin tulisan seperti ini diunggah di internet, yang baca bingung apa itu dicucuk. Ya. Ya Bu, ya Bu. Boleh tepuk tangan. Sekian dari kami. Yang terakhir, Udah Bu. Waktunya ada. nama kelompoknya. Bu mau istirahat ini sudah Bu. Iya, kelompok terakhir yang mau itu. Bu, silakan, Bu. Dosen silakan Bu. Mau berapa waktu Bu? Berikan waktu. Yang terakhir dari yang HPD yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas dari guru. Refleksi sama menjelaskan. Nama